Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar subtema 2. Tema satunya organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Materi kelas 5 IPA. Yang pertama, alat gerak pada tubuh manusia. Ada rangka atau tulang, ada sendi, dan ada otot. Yang A, rangka atau tulang. Rangka merupakan sekumpulan tulang yang saling mengait hingga membentuk postur tubuh. Fungsi rangka: menopang tubuh agar dapat berdiri tegak. Tempat memproduksi sel darah merah dan sel darah putih. Melindungi organ bagian dalam, ya, seperti melindungi hati, jantung, dan sebagainya. Tempat melekatnya otot. Jadi tulang itu adalah tempat melekatnya otot. Rangka merupakan alat gerak pasif. Jadi rangka membutuhkan otot untuk bisa bergerak. Yang B, sendi. Sendi merupakan penghubung antar tulang. Jadi ini adalah penghubung tulang. Namanya sendi. Fungsinya apa? Fungsi sendi. Nah, dengan sendi ini, tulang atau rangka itu dapat bergerak lebih leluasa. Bisa bergerak maju, mundur, berjalan, berlari, tengkurap, telentang, dan lain-lain. Nah, jika tak ada sendi, maka akan seperti robot kaku. Yang C, otot. Otot merupakan jaringan kenyal dalam tubuh manusia. Fungsinya apa? Otot sebagai alat gerak aktif, menjaga stabilitas tubuh, menjaga postur tubuh, menunjang sirkulasi darah, membantu sistem pernapasan dan pencernaan. Sekitar 40% berat manusia itu berasal dari otot. Nah, sistem otot melibatkan lebih dari 600 otot yang bekerja sama agar fungsi organ tubuh manusia bekerja optimal. Yang kedua, tulang sebagai alat gerak. Bisa kita amati, ada banyak sekali tulang dalam rangka manusia. Tulang pada lengan manusia. Ada tulang lengan atas, ini seperti pipa. Ada tulang pengumpil. Pengumpil itu yang sejajar dengan ibu jari atau jempol. Sebelahnya berarti yang berpasangan dengan tulang pengumpil adalah tulang hasta. Kemudian ada tulang pergelangan tangan dan tulang jari tangan. Ingat ya, pada lengan yang sejajar ibu jari adalah pengumpil. Untuk lebih mengingatnya, biasanya jempol buat pengumpil, gitu aja. Yang kedua, tulang pada kaki manusia. Ada tulang paha, ini tulang paha, tulang tempurung lutut, ada tulang kering, dan ada tulang betis, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Nah, ingat, pada tulang lengan tadi
yang sejajar dengan jempol adalah tulang pengumpil, sedangkan pada kaki yang sejajar jempol adalah kering. Jadi kalau kita ingat-ingat, pokoknya yang sejajar dengan jempol atau ibu jari adalah pengumpil kering. Upil kering, ya. Tulang pengumpil dan tulang kering. Yang ketiga, otot sebagai alat gerak aktif. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu atau manusia dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Macam-macam otot manusia. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang A, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ini, yang hitam-hitam ini adalah inti sel. Kedua ujungnya runcing. Merupakan ciri-ciri otot polos. Nah, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom atau tidak sadar. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi secara mandiri, otot polos ini bergerak. Yang B, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Cirinya, bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Ada garis gelap, terang, gelap, terang. Melekat pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau bisa disebut inti sel. Di intinya itu tidak hanya satu, ada banyak. Mempunyai pigmen myoglobin dan inti sel yang berada di tepi. Berada di pinggir-pinggir ya, tidak berada di tengah. Kalau di tengah tadi otot polos. Yang C, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Syaraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik.
Jadi otot jantung ini merupakan perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Perpaduan antara otot polosnya karena intinya di tengah, dan otot luriknya karena ada sisi gelap dan sisi terangnya. Cirinya apa? Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, bercabang-cabang. Otot jantung terletak di mana? Di jantung. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia dan bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.